Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, secara khusus jemaat GBKP Klasik Jakarta Kalimantan dan jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dalam program Sapaan Teduh. Seperti biasa, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas karunia yang Kau berikan bagi kami untuk kami menikmati waktu yang merupakan pemberian-Mu. Kami akan pakai waktu ini untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah, berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Jefanya 2 ayat 3. Jefanya 2 ayat 3, demikianlah firman Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Inilah firman Tuhan yang telah dibacakan bagi kita tadi semua. Shalom, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Jojuah, Horas, Yahubu. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita, kitab Jefanya merupakan bagian dari 12 kitab Nabi kecil. Maksudnya 12 kitab Nabi kecil adalah kitab-kitab yang tidak terlalu banyak surat tulisannya, begitu maka dikatakan dia digolongkan dalam kitab Nabi kecil ya. Ada Nabi besar, ada Nabi kecil. Maksudnya bukan soal postur tubuh ini, tapi Nabi besar itu banyak jumlah tulisannya. Nabi kecil itu tidak banyak jumlah tulisannya. Kalau Nabi besar itu ada kitab Nabi Daniel, Yeskiel, Yesaya, dan Yeremia. Selebihnya kalau dilihat dari kitab Perjanjian Baru ada 12 Nabi kecil. Di luar 4 Nabi besar itu ada 12 Nabi kecil sampai di Maleakhi, kira-kira begitu. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, salah satunya juga kitab Nabi Jefanya berbicara tentang hari Tuhan, ya. Kedatangan hari Tuhan. Maka perikop di Jefanya pasal yang kedua ini menekankan ataupun berbicara tentang seruan untuk bertobat karena datangnya hari Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tidak akan pernah tahu secara pasti, secara detail, secara kapan dan kapan itu akan terjadi, kapan itu akan datangnya hari Tuhan. Tapi menurut pemahaman saya yang saya renungkan mengenai kajian tentang hari Tuhan, saya selalu meyakini bahwa setiap hari adalah harinya Tuhan. Kalaupun kita sering mengatakan bahwa setiap di pertambahan umur kita selalu merayakan ulang tahun, saya sering mengkhotbahkannya begini. Setiap perayaan ulang tahun adalah perayaan kita ataupun waktu ya, momen kita untuk mengoreksi diri. Kenapa mengoreksi diri? Kalaupun kita sering menyanyikan lagu panjang umurnya, boleh-boleh saja kita menyanyikan lagu panjang umurnya. Tapi sebenarnya, apakah panjang umur yang Allah berikan itu identik dengan sudah begitu banyak kebaikan yang kita lakukan lewat panjang umur yang Allah berikan itu? Jangan-jangan kita banyak menyiapkan waktu, banyak banyak melewatkan waktu untuk melakukan kebaikan, ataupun banyak melewatkan waktu dengan tidak mencari Tuhan, dengan tidak beribadah kepada Tuhan,
dengan tidak melakukan penyembahan kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, membaca firman Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, saudara-saudari terkasih. Saya kaitkan tekanan kitab Nabi Jefanya tadi tentang hari Tuhan. Hari Tuhan bukan soal kiamat, bukan soal kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, walaupun memang Alkitab jelas mengatakan bahwa Yesus akan datang kedua kali. Tapi hari Tuhan adalah hari di mana setiap hari itu adalah miliknya Tuhan, begitu. Kenapa saya katakan setiap hari itu adalah miliknya Tuhan, hari di mana kita harus mensyukuri bahwa setiap hari itu adalah miliknya Tuhan? Karena kita tidak bisa menciptakan hari. Kita hanya bisa menikmati hari yang merupakan pemberian Tuhan. Ya, yang merupakan pemberian Tuhan. Saya selalu katakan bahwa hidup ini adalah pemberian, gift dari Tuhan. Ya. Dan tentu ketika kita memahami bahwa hidup ini adalah pemberian Tuhan, kita tidak boleh menyia-nyiakannya, melewatkannya dengan tidak melakukan kebaikan dalam hidup ini. Kenapa saya tekankan tentang hal yang demikian, saudara-saudari terkasih? Tadi sudah saya baca dari Jefanya 2 ayat 3. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri. Saya tidak tahu apakah masih ada orang yang rendah hati di Israel pada saat itu, yang melakukan hukum Tuhan, Taurat Tuhan. Apa ciri-ciri orang yang melakukan hukum Tuhan ataupun undang-undang Tuhan ataupun Taurat Tuhan? Dia mencari keadilan, mencarinya dengan rendah hati. Ya. Karena dengan dia mencari keadilan dan mencarinya dengan rendah hati, dia akan terlindung dari hari kemurkaan Tuhan itu. Kita tidak akan pernah tahu kapan harinya datang. Kapan ajal akan menjemput kita. Kapan hari kemurkaan itu datang. Kita tidak akan pernah tahu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi yang harus kita ketahui bahwa sekalipun kita tidak tahu kapan harinya, kita harus tahu bahwa setiap hari adalah waktu-waktu yang Allah berikan untuk kita lakukan kebaikan, untuk lakukan perbuatan yang positif, perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan dengan menjadi berkat bagi orang lain. Jangan sampai ketika harinya datang, apapun tidak kita kerjakan. Ketika Tuhan meminta pertanggungjawaban terhadap hari yang sudah kita pakai, yang merupakan pemberian Tuhan itu sendiri. Saya sering merenungkan bahwa apakah seberani itu saya sekarang mengatakan panjang umurnya ketika di tanggal 8 Oktober saya berulang tahun karena saya lahir tanggal 8 Oktober, saudara-saudari terkasih. Saya semakin takut untuk menyanyikan itu. Apakah ketika Tuhan memanjangkan umur saya sudah menjadi berkat bagi orang lain? Jangan-jangan hanya umur saya yang panjang, tapi saya tidak berpengharapan kepada Tuhan. Jangan-jangan hanya umur kita yang panjang, tapi kita tidak sepanjang itu berharap kepada Tuhan, tidak sepanjang itu bersukacita atas nama Tuhan dalam kehidupan ini. Sehingga ketika harinya datang, ataupun mungkin ketika ajal sudah mendekat, apakah kita karena ada sakit penyakit, kita mengatakan, kenapa kok sekarang aku baru bertobat? Kok sekarang aku baru merasakan pertolongan Tuhan? Kenapa tidak dari dulu, kita bilang? Maka jangan sia-siakan momen-momen, waktu-waktu ataupun kesempatan ataupun peluang yang selalu Allah berikan di setiap pagi hari. Ketika kita menghirup udara yang merupakan pemberian Allah, itulah momen, itulah waktu, itulah peluang, kesempatan, ya, yang selalu Allah berikan bagi kita untuk terus menikmati, mensyukuri, dan membagikan berkat Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari dengan menjadi orang baik. Tidak ada yang perlu ditakuti sebenarnya akan kedatangan hari Tuhan itu. Tidak ada yang perlu ditakuti. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan modal. Modal itu apa? Penebusan yang dikerjakan oleh Yesus di kayu salib. Kalaupun mungkin kita akan menghadapi hari Tuhan itu, ya kita akan hadapi karena kita punya iman. Iman terhadap Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus kita secara cuma-cuma, secara gratis dengan kasih karunia-Nya. Maka tidak perlu ditakuti. Lakukanlah kebaikan sebanyak-banyaknya. Lakukanlah hal yang positif sebanyak-banyaknya. Tak persoalan apakah nanti kita akan dihukum atau apa segala macam atau bagaimana. Saya tak pernah mempersoalkan itu. Saya juga tidak pernah menekan jemaat untuk ataupun menakut-nakuti jemaat. Kalau kamu nggak gereja, kalau kamu nggak memberi persembahan, kamu nanti akan masuk neraka. Karena surga dan neraka itu adalah ya haknya Tuhan, otoritasnya Tuhan, kuasa Tuhan, kan begitu. Tapi yang pasti
ketika kita sudah mendapatkan keselamatan yang datangnya dari Tuhan, wajiblah hukumnya untuk kita mensyukurinya, menikmatinya, dan membagikan nikmatnya berkat Tuhan itu bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, carilah Tuhan. Carilah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Dan biarkanlah Tuhan bekerja dalam hidup kita. Biarkanlah Tuhan memberkati kita dengan cara Tuhan. Dengan begitu hidup kita akan bersukacita, damai sejahtera di dalam setiap aspek perjalanan hidup kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang telah menyapa kami pada kesempatan kali ini. Kami akan terus hidup sebaik-baiknya menurut kasih karunia-Mu, menurut kehendak-Mu, sehingga kami akan menikmatinya. Dan tidak hanya sekedar menikmati untuk diri kami sendiri, tapi kami juga akan membagikan berkat yang kami terima daripada-Mu bagi orang lain, dan kami akan menjadi berkat. Kami berdoa untuk semua yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Kiranya mereka dikuatkan, diteguhkan. Kami juga berdoa untuk GBKP Rungun Pontianak, untuk jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Kalimantan Barat, secara khusus Pos PI Sintang dan Pos PI Skadau. Tuhan juga berkati, kiranya mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Kiranya mereka terus berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jemaat GBKP Rungun Pontianak juga Tuhan berkati, Engkau limpahkan rezeki, Engkau berikan kesehatan dan iman yang teguh. Pendeta Melda Berutarigan bersama Naras dan juga anak-anak Tuhan juga berkati dalam pelayanan, akan selalu melayani dengan prima yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kau yang selalu memberkatinya dengan cara-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk Pikaris Randa Pandia dan Nora yang melayani di Sintang dan Skadau. Tuhan juga kuatkan, lindungi. Tuhan juga mencukupkan dengan cara Tuhan. Berkati juga jemaat Tuhan yang ada di Sintang dan Skadau, kiranya dalam proses pertumbuhan mereka, proses mereka beriman, Tuhan juga memberkatinya. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pertua diaken kami, pengurus-pengurus PJJ kategorial yang ada di Rungun Pontianak. Tuhan juga berkati, kiranya mereka boleh bergandengan tangan dengan jemaat Tuhan, dengan pendeta, untuk terus melakukan kebaikan di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, inilah doa kami yang kami panjatkan dalam satu nama yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajari kita doa Bapa kami. Mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.